Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Penyihatan Makanan Minuman B. Kali ini di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang kontaminasi makanan. Apa sih kontaminasi makanan? Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang pengertian kontaminasi makanan, alangkah baiknya kita belajar dulu tentang food chain atau rangkaian perjalanan dari suatu makanan, di mana nanti proses terjadinya kontaminasi makanan itu berjalan. Food chain adalah rangkaian perjalanan makanan sejak dari pembibitan atau pertumbuhan dari bahan makanan pokok yang akan bahan makanan ya yang akan kita produksi dan akan kita konsumsi, kemudian produksi bahan pangan itu sendiri ya sampai ke panen, kemudian bagaimana proses penggudangannya, pemasarannya, kemudian pengolahannya sampai makanan tadi dilanjutkan untuk disajikan. Gambar di samping kita bisa melihat bahwa contohnya adalah produk makanan atau minuman susu ya, susu sapi perah. Dari peternakan kita harus sudah memulai proses ya, melakukan secara higiene sanitasi. Ya, higiene kita tahu bahwa mengacu kepada bagaimana kebersihan diri dari penjamah makanan atau penjamah atau pemerah sapi ya dalam hal ini. Kemudian kalau sanitasi itu kebersihan atau saniternya dari peralatan yang akan kita gunakan untuk membantu ya produksi pangan itu sendiri. Dalam hal ini kalau di proses pemerahan susu sapi ya embernya, kemudian kalau manusianya adalah kebersihan diri dari pemerah susu. Nah, kemudian masuk ke dalam food and beverage processing. Di sini juga merupakan rantai perjalanan makanan bisa terkontaminasi ya, baik itu secara fisik, kimia maupun bakteriologi. Masuk ke distribusi, di sini juga tetap harus diperhatikan higiene dan sanitasi ya. Kalau sanitasinya itu termasuk di sini adalah perangkat peralatan yang akan mengangkut bahan pangan itu menuju ke store ya. Kemudian proses pewadahannya juga di sini harus diperhatikan, harus sesuai dengan aturan kesehatan. Kemudian sama personal hygiene dari si pengemas produk pangan tadi. Nah, ini kita memasuki ke store atau retail atau toko atau distributornya ya. Produk pangan ini akan dikonsumsi atau dibeli oleh konsumen masyarakat. Nah, kalau di store atau di retail yang perlu kita perhatikan adalah paling utama adalah proses penyimpanannya. Karena ada beberapa hal ya tergantung dari bahan pangan itu proses penyimpanannya seperti apa. Kalau proses penyimpanannya salah, walaupun masa kadaluarsa masih dalam batas yang belum sampai ke expired date, namun karena salah tadi ya proses penyimpanannya otomatis bahan pangan tadi jadi rusak ya, walaupun masih dalam proses sebelum kadaluarsa sehingga tidak bisa dikonsumsi. Nah, kemudian masuk ke home preparation. Pada saat di rumah ya, di rumah tangga atau pengkonsumsi ya, ini yang perlu kita perhatikan ada tiga ya, yang utama. Yang pertama adalah personal higien penjamah makanannya ya, yang meracik makanan. Kemudian peralatan yang digunakan untuk mengolah makan ya, pisau, telenan dan lain sebagainya. Kemudian proses pengolahan makanan itu sendiri, baik itu menggoreng, memasak, ya membersihkan, ya mencuci bahan pangan dan lain sebagainya perlu kita perhatikan sanitasi dan hygiene-nya. Baru ke konsumen. Home consumer ini yang paling menentukan adalah personal hygiene dari pengkonsumsi makanan itu sendiri ya. Bagaimana proses mengkonsumsi makanannya sehingga personal hygiene paling penting. Nah, kemudian pengertian yang kedua yang perlu kita pelajari adalah food flow. Kalau tadi adalah food chain, sekarang adalah food flow. Kalau food flow mengarah kepada perjalanan
makanan dalam rangkaian proses pengolahan makanan. Kalau tadi dari pertaniannya ya, dari benar-benar pembibitan, kalau sekarang mulai dari bahan pangan tadi sudah masuk ke mau menuju proses pengolahan. Nah, setiap tahap dalam lajur pengolahan makan ini akan ditemukan titik-titik yang rawan terhadap pencemaran atau kontaminasi makanan. Ini disebut dengan critical point. Kalau dalam HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point, critical point ini harusnya ada kontrol. Jadi pada titik kritis ini harus ada kontrol, harus ada pengendalian agar produksi makanan itu terjamin aman untuk dikonsumsi. Nah, titik ini harus dikendalikan ya dengan baik agar makanan yang dihasilkan tadi aman ya. Contoh perjalanan atau food flow ini yang pertama adalah dari purchasing, kemudian receiving ya, kemudian proses penyimpanan atau storingnya, kemudian prepare di ruang dapur dan lain sebagainya ya, dari mulai meracik, mencuci dan lain sebagainya, kemudian cooking ya, kemudian cooling ya, proses terutama yang cooling ini pada proses penyimpanan suhu dingin ya, atau penyimpanan suhu yang sangat dingin ya, freezer ya. Kemudian reheating itu pemanasan kembali terutama pada makanan yang kita olah atau kita konsumsi, kita sajikan setelah 6 jam mau dikonsumsi kembali sebaiknya di reheating atau di pemanasan kembali. Kemudian holding dan serving atau penyajian. Nah, ini adalah termasuk food flow yang harus kita perhatikan ya, terutama di titik-titik kritis yang tadi saya sebutkan. Dari food chain dan food flow, maka kita beranjak kepada apa sih pengertian dari kontaminasi makanan. Jadi kontaminasi makanan itu merupakan pencampuran bahan pangan dengan zat, ya baik tadi fisik, kimia maupun biologi, senyawa ataupun makhluk hidup yang sifatnya merusak makanan dan akhirnya meracuni atau membuat kesakitan orang yang mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, titik pengendalian dalam jalur makanan atau di food flow tadi ya, yang pertama adalah pada penerimaan bahan. Pada penerimaan bahan yang perlu kita perhatikan adalah proses memilih bahan yang baik, bersih, tidak rusak, dan kotor. Sebagai contoh, misalnya kita memilih ikan, otomatis kita harus melihat kesegaran dari ikan itu sendiri ya, dengan melihat insangnya. Kalau insangnya masih merah muda, itu tandanya bahwa ikan tersebut masih bagus. Kemudian yang kedua adalah pencucian bahan. Ini terutama pada membuang kotoran dengan mencuci dengan air mengalir. Kemudian cooking, ya seperti menggoreng, merebus, memanggang. Ini panas dari bahan pangan tersebut harus di atas 80 derajat Celcius. Kemudian proses pewadahan. Proses pewadahan makanan yang masak ini merupakan titik yang paling rawan karena makanan sudah bebas dari bakteri patogen dan tidak lagi dipanaskan. Ini tidak boleh terjadi kontak makanan dengan tangan telanjang ya, peracikan karena akan ludah ya, droplet dari kita berbicara atau wadah yang tidak bersih dan debu dan serangga. Nah, kita juga harus mengenal apa itu zona dangerous atau zona bahaya. Itu pada suhu 10 sampai 60 derajat Celcius. Jadi kita tidak boleh menyimpan makanan atau membiarkan lebih dari 6 jam pada kondisi suhu 10 sampai 60 karena bakteri di situ akan tumbuh secara eksponensial. Kalau kita mau menyimpan di suhu dingin harus kurang dari 10 derajat Celcius dan kalau penyimpanan suhu panas harus lebih dari 60 derajat Celcius. Sehingga makanan yang masih dijamin aman paling lama dalam waktu 6 jam. Kenapa? Karena pada waktu 6 jam jumlah bakteri yang tumbuh akan mencapai 500.000 atau tumbuh secara eksponensial. Sehingga kita bisa melihat ya bahwa contohnya misalnya kita membeli tahu. Untuk mengetahui bahwa tahu tadi menggunakan pengawet atau tidak, kita tinggal letakkan aja di suhu kamar ya, suhu antara 10 sampai 60. Ya, kalau dalam waktu 6 jam tidak ada perubahan, patut kita curigai bahwa tahu tersebut mengandung pengawet. Nah, penggolongan kontaminasi makanan ada 3. Kontaminasi makanan karena mikroba, karena bahan kimia seperti bahan tambahan makanan,
logam berat, dan pestisida, dan kontaminasi fisik. Ini sudah kita bahas di penyihatan makanan minuman A. Ya, kita sekilas ya masih ingat bahwa kontaminasi makanan oleh mikroba ini ada bakteri, virus, kapang, kamet, dan parasit. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yang harus kita perhatikan ya untuk mencegah terjadinya kontaminasi makanan adalah suhu tadi ya, kalau kita tidak boleh menyimpan di suhu 10 sampai 60. Kemudian waktu ya, kemudian kelembaban ya tidak 80% ya, kemudian oksigen, kemudian pH dan cahaya. Nah, kemudian penyakit infeksi akibat kontaminasi bakteri apa saja? Ada tipes, kolera, disentri, TBC, dan lain sebagainya. Dan ini juga sudah kita bahas di penyihatan makanan minuman. Demikian pertemuan ini yang bisa saya sampaikan. Kita nanti lanjutkan ke pertemuan berikutnya dan masih membahas topik tentang kontaminasi makanan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.